Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku semua, kita ketemu lagi pada masih pelajaran IPA, yaitu membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Kali ini adik-adikku sekalian, pada pembelajaran sistem reproduksi manusia, akan saya jelaskan tentang kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang kedua adalah kesehatan reproduksi manusia. Adik semua, pada pembahasan yang pertama yaitu contoh-contoh di sini terkait kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sebenarnya banyak beberapa kelainan dan penyakit yang terkandung atau bisa menghadapi pada sistem reproduksi manusia, baik pria maupun wanita. Itu semua tergantung pada pola kesehatan yang kita hadapi supaya tidak terhindar atau supaya kita terhindar dari penyakit tersebut. Yang pertama yaitu ada contoh gonorrea. Apa itu gonorrea? Gonorrea adalah penyakit kencing nanah yang disebabkan oleh namanya bakteri. Ya, bakteri ini adalah Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini bisa masuk ke dalam tubuh atau ureter. Salah satunya adalah dia bisa mengakibatkan kencing nanah. Selain dari itu adalah ada sifilis atau biasa disebut dengan penyakit raja singa, juga ada herpes genitalis, juga penyakit pada kelainan pada penyakit reproduksi, ada candidiasis, juga ada chlamydiasis. Semua penyakit ini bisa terkena kepada orang-orang yang pada pola hidup kesehatan yang dimilikinya. Untuk itu semuanya ada tergantung bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik. Yang selanjutnya adalah di sini tentang kesehatan organ reproduksi. Pada dasarnya hidup sehat dan menjaga pola kesehatan tergantung pada kita sendiri, yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi baik pria maupun wanita. Ada itu semua, yaitu cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama adalah tentu saja kita harus bisa menjaga kebersihan organ reproduksi baik luar ataupun dalam, ya, karena tergantung pada diri kita sendiri. Bisa mengkonsumsi makanan yang baik, menjaga kesehatan, ya, bisa salah satunya adalah di sini mengkonsumsi makanan yang higienis dan cukup nutrisi, yaitu makanan yang steril serta bahan racun dan bahan kimia berbahaya. Selanjutnya adalah kesehatan atau cara menjaga kesehatan organ ini adalah tidak mengenakan celana yang terlalu ketat. Kalau mengenakan celana terlalu ketat bisa mengakibatkan adanya gangguan gatal atau bakteri yang tumbuh di selangkangan yang berakibat adanya bakteri atau virus masuk ke dalam organ reproduksi. Selanjutnya adalah mengenakan pakaian dalam berbahan katun yang dapat menyerap keringat untuk mencegah kondisi lembab yang dapat memicu berkembangnya bakteri. Selanjutnya ada di sekalian, cara menjaga kesehatan organ reproduksi ini adalah tidak melakukan hubungan seks bebas, ya, karena berisiko tinggi. Ya, seks bebas itu akan mengakibatkan salah satunya adalah terhindarnya penyakit, ya. Itu. Nanti akan kita share juga mengenai video yaitu tentang berbagai penyakit organ, ya, serta menjaga kesehatan yang harus kita hadapi, harus kita hindari supaya kita kena. Baik, adik-adikku sekalian, silakan kalian simak video mengenai hal-hal bagaimana pertumbuhan akibat pola hidup yang kurang baik mengakibatkan salah satunya adalah akan terkena HIV atau AIDS, ya. Selamat menyaksikan. Ini kalian silakan bisa kalian disimak, ya. Nah, ini adalah kesehatan reproduksi remaja, ya, yang saat ini perlu kalian perhatikan bersama bahwa setiap tahunnya bahwa pola kehidupan remaja ini, ya, berkembang. Hampir 21 juta remaja perempuan, ya, mengalami kehamilan pada usia remaja, ya. Yang selanjutnya 3,9 juta di antara mereka mengalami atau melakukan hal yang tidak dibolehkan, yaitu salah satu aborsi, ya, akibat pergaulan yang bebas, komplikasi selama kehamilan dan persalinan juga,
adalah salah satu pembunuhan nomor 1 remaja di usia 15 tahun sampai 19 tahun. Ya, selanjutnya, dan tahukah Anda bahwa setiap tahunnya pada pertumbuhan remaja ini hampir 4 juta remaja laki-laki maupun perempuan ya ini dalam kehidupan pergaulan bebas bisa melakukan pergaulan bebas, maka bisa mudah terinfeksi penyakit menular seksual. Salah satunya adalah penyakitnya itu adalah HIV, hipertensi, herpes, chlamydia yang tadi sudah disampaikan di awal. Ya, hampir 38.000 di antara mereka meninggal gara-gara akibat HIV atau AIDS. Yaitu ini penemuan oleh Kesehatan Pusat pada tahun 2017. Ya. Selanjutnya, kesehatan reproduksi, seks, remaja, menstruasi itu adalah bagian-bagian yang harus diperhatikan. Kehamilan dini, secara fisik penyakit menular itu adalah salah satu masalah-masalah yang harus diperhatikan. Gitu ya. Salah satu kesehatan reproduksi itu perlu adanya kondisi sehat, ya, sistem, fungsi, dan proses alat reproduksi itu sendiri, karena mempengaruhi terhadap nanti ketika kalian di usia dewasa sudah menikah, maka kesehatan itu akan berimbas terhadap langsungnya kelahiran nanti keturunan. Pada usia pubertas ada 2, yaitu pada saat proses pematangan. Yang pertama adalah pada spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma. Yang kedua adalah ovulasi, yaitu proses keluarnya sel telur pada setengah siklus menstruasi. Yang kedua sel ini, spermatogenesisnya pada laki-laki, dan ovulasi atau ovum yang keluar dari ovarium pada wanita. Tanda awal pubertas yaitu bermulanya adalah selanjutnya pembesaran. Pertama kalau laki-laki adalah pembesaran testis, yang kedua adalah pada wanita adalah payudara. Akhir pubertas biasanya diakhiri dengan 2, kalau laki-laki dengan mimpi basah, yang kalau perempuan adalah menstruasi pertama. Muncul dorongan seksual. Pada dorongan seksual ini adalah biasanya laki-laki cenderung lebih tinggi untuk seksualnya, sekitar 95%, sedangkan perempuan adalah 89%. Ya. Masturbasi itu. Masturbasi adalah perangsangan seksual yang sengaja dilakukan pada remaja, pada organ kelamin untuk memperoleh kepuasan seksual. Biasanya di usia remaja ini sangat rentan sekali dilakukan oleh mereka. Akibat dari masturbasi, ya ini juga sangat bahaya bagi kesehatan. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah di sini kita akan menjelaskan bahwa hampir 10 tahun terakhir ini 140 juta remaja menikah dengan alasan kehamilan. Berarti dia ada tanda-tanda terjadi pergaulan bebas mengakibatkan mereka harus terpaksa melakukan pernikahan di usia dini. Sehingga di usia sangat muda seorang perempuan bisa hamil pada saat pertama kali berhubungan seksual. Bahkan pada baik ketika menstruasi ataupun tidak menstruasi. Jadi bisa saja terjadi kehamilan, karena di usia seperti ini ada terjadi kematangan ovum. Usia ideal menikah tuh menurut BKKBN adalah pada usia berapa? Kalau perempuan 20-25, sedangkan laki-laki 25-30 tahun. Itu adalah usia idealnya. Gitu. Makanya usia remaja akibat pergaulan bebas biasa saja di bawah usia seperti itu melakukan. BKB, ya, IUD, kondom, alat untuk mencegah terhadap alat kontrasepsi itu adalah salah satu tidak terjadinya kehamilan. Namun tidak ada alat kontrasepsi yang 100% menjamin bahwa pencegahan kehamilan dan penyakit menular. Jadi ketiga hal tersebut dengan alat untuk menghindari kehamilan tapi tidak mencegah dari penyakit. Cara terbaik untuk menjaga kehamilan tidak melakukan hubungan seksual yang bebas, ya, bisa berakibat karena tidak tahu bahwa setiap orang itu memiliki penyakit masing-masing berbeda. Pada 2017, hampir 16.600 remaja di Indonesia ini terinfeksi yaitu HIV dan AIDS. Ya. Bahkan sampai hari ini tidak ada obat satupun yang dapat menyembuhkan HIV dan AIDS. Ya,
salah satunya adalah menghindari pergaulan bebas, mau obat apa atau vaksin itu sendiri tidak ada. Ya, ujung-ujungnya adalah tentang kematian yang dihadapinya. Karena HIV dan AIDS di dunia pun tidak ada obatnya. Ya, HIV dapat ditularkan melalui apa? Yang pertama, hubungan seksual secara bebas, transmisi ibu ke anak, jarum suntik tidak steril, berganti-ganti atau transfusi darah. Itu adalah 4 hal yang menyebabkan adanya penyebaran HIV dan AIDS secara mudah. Nah, anakku sekalian, survei membuktikan bahwa wanita lebih berisiko terinfeksi virus dibandingkan laki-laki, ya, karena ini sangat rentan sekali pada perempuan ini. Selanjutnya, HIV dan AIDS ini juga tidak dapat ditularkan melalui gigitan serangga, nyamuk, atau adanya tinggal bakteri di tempat umum, WC umum, ciuman atau peralatan makanan seperti apa atau bersentuhan itu tidak. Tapi AIDS bisa tertular dari 4 hal yang seksual, itu ya, entah jarum atau transfusi darah. Ya, pada masa remaja menentukan masa depan ya. Maka sukses seseorang itu tergantung kepada pola hidup yang sehat. Menurut salah satu Darmawan mengatakan masa remaja menentukan masa depan remaja. Baik, itu saja mungkin yang Bapak dapat disampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik, ya, bisa dengan baik. Oke, kita kembali pertemuan berikutnya supaya kalian bisa memahami dengan baik bagaimana cara pola kehidupan sebagai remaja, sebagai kehidupan untuk hidup sehat dan baik. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.